Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Protista Fungi. Kami ingin mempresentasikan tentang Citridiomicotta dan Zygomicota. Kami yang beranggotakan Fitra Salma dengan NIM 2003-1010, Rama Ramadan dengan NIM 2003-1192, Rofi Permatasari dengan NIM 2003-1100, dan Yosi Ramadona 2003-1172 dengan dosen pengampu Ibu Ramadhani Fitri, SPD MPD. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Yosi. Kepada Yosi, dipersilakan. Baik, Pak. Terima kasih kepada moderator. Untuk materi pertama yaitu pengertian fungi. Fungi adalah nama reknum makhluk hidup eukariotik heterotrof yang mencerna makanannya di luar tubuh lalu menyerap molekul nutrisi ke dalam sel-selnya. Berikutnya yaitu karakteristik fungi. Yang pertama terdiri dari benang-benang yang disebut hifa. Yang kedua tubuh buah berbentuk kipas, ginjal setengah lingkaran, trompet, dan payung. Yang ketiga spora berbentuk bulat, lonjong, silindris, persegi, jarum, dan setengah lingkaran. Yang keempat warna spora merah, coklat, putih, kuning, ungu, dan hitam. Yang kelima, dapat tumbuh baik di daerah beriklim dingin maupun panas dengan suhu optimum. Berikutnya yaitu klasifikasi fungi. Tiap jamur diberi dua nama yang menyebutkan genus dan spesiesnya atau binomial. Jamur dalam kerajaan tumbuhan atau regnum plantae dibagi atas divisi-divisi, dan jamur masuk dalam mikota atau mikopita. Divisi mikota dibagi menjadi dua subdivisi. Yang pertama yaitu subdivisi Myxomycotina. Yang kedua subdivisi Eumycotina. Subdivisi dibagi atas kelas. Nama kelas berakhiran Mycetes. Kelas dibagi atas subkelas. Nama subkelas berakhiran Mycetidae. Subkelas dibagi atas ordo dan nama ordo berakhiran ales. Ordo dibagi atas famili dan nama famili berakhiran AC. Next. Yang pertama yaitu Citridiomycota. Ciri-ciri dari jenis ini yaitu sel reproduksi berflagel atau zoopora. Yang kedua, dinding sel terdiri dari kitin dan glukan. Yang ketiga, hifa tidak bersekat atau senosit. Yang keempat, spora memiliki flagel. Untuk struktur tubuhnya dapat dilihat di slide PPT yang next. Dilakukan secara dua cara. Yang pertama secara seksual yang pertama yaitu peleburan planogamet, yang kedua peleburan gametangium, yang ketiga persatuan hifa-hifa yang bersesuaian. Yang kedua yaitu secara seksual dengan membentuk zoopori inti satu dengan berflagel yang muncul di ujung belakang. Untuk ekologinya sendiri yaitu di akuatik atau perairan. Yang kedua saprotropik pada lingkaran air tawar atau tanah lembab. Yang ketiga dapat hidup sebagai saprofit, parasit fakulatif, dan parasit obligat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Yosi. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rofi. Kepada Rofi, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya Rofi Permatasari akan melanjutkan
pembacaan materi yaitu tentang klasifikasi dari Citridiomycota. Citridiomycota bersifat saprofitik, bersifat parasit pada invertebrata di air, mendapatkan nutrisi dengan cara absorpsi. Kelas Citridiomycota terdapat 5 ordo, yaitu Citridiales, Spiramycetes, Blastocladiales, Monoblepharidales, dan Neaclimatigales. Selanjutnya, contoh spesies dari contoh spesiesnya yang pertama yaitu Batrachostrium dendrobotidis. Untuk klasifikasinya yang pertama, kingdomnya itu kingdom fungi, filumnya Citridiomycota, kelasnya Citridiomycetes, ordonya Rhizopidiales, genusnya Batrachostrium, dan spesiesnya adalah Batrachostrium dendrobotidis. Fungi ini menyebabkan penyakit Citridiomycosis pada amfibi. Dan ini adalah contoh gambar dari jamur tersebut. Selanjutnya, contoh spesies yang kedua adalah Syngtridium endobioticum. Klasifikasinya, kingdomnya fungi, divisinya Citridiomycota, kelasnya Citridiomycetes, ordonya Citridiales, familinya yaitu Syngcitriaceae, genusnya Syngcitrium, dan spesiesnya adalah Syngcitrium endobioticum. Fungi jenis ini menyebabkan ubi berbintil. Dan berikut gambar di sampingnya merupakan contoh dari spesies tersebut. Next. Selanjutnya adalah Pseudoderma maydis. Kingdomnya fungi, divisinya Blastocladiomycota, kelasnya Blastocladiomycetes, ordonya Blastocladiales, familinya Physodermataceae, genusnya Physoderma, dan spesiesnya Pseudoderma maydis. Fungi jenis ini menyebabkan penyakit bercak coklat pada jagung. Nah, untuk contohnya terdapat di slide. Next. Selanjutnya, Citriomyces hyalinus. Untuk kingdomnya fungi, divisinya Citridiomycota, kelasnya Citridiomycotes, ordonya Citriodiales, familinya Citriomycetaceae, genusnya Citriodiomyces, serta spesiesnya yaitu Citriomyces hyalinus. Fungi jenis ini berperan sebagai dekomposer pertama bahan organik. Untuk gambarnya dapat teman-teman saksikan di slide PPT tersebut. Next slide. Dan contoh spesies yang selanjutnya itu Blastocladiella variabilis. Kingdomnya fungi, divisinya Blastocladiomycota, kelasnya Blastocladiomycetes, ordonya Blastocladiales, familinya Blastocladiaceae, genusnya Blastocladiella, dan spesiesnya adalah Blastocladiella variabilis. Dan gambar tersebut merupakan gambar contoh dari spesies tersebut. Sekian dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih atas penyampaian materi dari Rofi. Berikutnya materi tentang zigomikota yang akan disampaikan oleh Fitra Salma. Pada Fitra Salma, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang divisi zigomikota, di mana zigomikota adalah divisi fungi yang pembentukan sporanya berasal dari dua sel yang berbeda. Di mana ciri-ciri dari divisi zigomikota yang pertama, reproduksi seksualnya melalui gametomiogami dan menghasilkan zigospora. Yang kedua, menghasilkan sporangium pada reproduksi aseksual disebut sporangiofor. Yang ketiga, tidak memiliki zoospora, memiliki haustoria. Yang keempat, hifa bercabang dan tidak bersekat. Yang kelima, miselium bercabang banyak. Yang keenam, dinding sel tersusun dari zat kitin dan hidup saprofit. Berikut merupakan struktur tubuh dari zigomikota, di mana bentuk struktur tubuh jamur tersebut terdiri atas sporangium dan 3 jenis hifa. Sporangium adalah bagian tubuh zigomikota yang berperan dalam perkembangbiakannya secara aseksual yang dilakukan dengan spora. Reproduksi dari divisi zigomikota yang pertama, dua benang hifa berbeda muatan berdekatan, kemudian membentuk tonjolan, kemudian tonjolan tersebut bersatu membentuk saluran, lalu membentuk gametangium, kemudian terjadi plasmogami dan kariogami, dan terbentuk zigosporangium yang berdinding tebal. Lalu zigosporangium tersebut berkecambah membentuk sporangium. Spora dihasilkan pada sporangium. Spora jika jatuh akan berkecambah membentuk sporangiospora. Berikutnya ekologi dari divisi zigomikota. Zigomikota ini merupakan jamur terestrial yang hidup sebagai saprofit di tanah, makanan atau sisa-sisa tumbuhan dan hewan. Peranan dari divisi zigomikota yang pertama sebagai dekomposer dalam tanah dan kotoran dalam siklus karbon. Yang kedua berperan dalam beberapa simbiosis. Yang ketiga parasit pada amoeba. Yang keempat sejumlah spesies digunakan dalam fermentatios seperti Rhizopus oligosporus dalam pembuatan tempe, Aspinimucor elegans untuk pembuatan keju atau supu. Yang kelima, patogen serangga dapat menyebabkan penyakit wabah besar. Yang keenam, parasit pada jamur Basidimicota. Yang ketujuh, Bearing Trichospores yang melekat pada kutikula ingut dari chili blackfly. Yang kedelapan, menyebabkan infeksi oportunistik dari diabetes, immunototertindas, infeksi virus, dan dikompromi imunopasien. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih atas penyampaian materinya dari Fitra Salma. Untuk lanjutan materinya akan saya bacakan sendiri, yaitu tentang klasifikasi zigomikota. Yang dimana dalam kelas Zygomycetes menurut Alexopoulos tahun 1996 terdiri dari 7 ordo, antara lain Mucorales, Dimargariltales, Kixeclales, Endogonales, Entomotorales, Zupagales, dan Harpelales. Berikut contoh yang pertama yaitu Rhizopus oryzae, yang dimana kingdom fungi divisi Zygomicota, kelas Zygomycetes, ordo Mucorales, famili Mucoraceae, genus Rhizopus, dan spesies Rhizopus oryzae yang spesies ini berperan dalam pembuatan tempe. Dan jamur ini bisa teman-teman lihat seperti yang di slide. Contoh yang berikutnya yaitu Mucorachemosus fresh, Mickey Kingdom fungi, divisi Zygomicota, kelas Zygomycetes, ordo Mucorales, famili Mucoraceae, genus Mucor, dan spesies Mucorachemosus fresh yang berperan dalam pembuatan tofu fermentasi seperti gambar slide ini.
Dan spesies berikutnya yaitu Aspergillus flavus yang memiliki kingdom fungi, divisi Ascomycota, kelas Eurotiomycetes, ordo Eurotiales, famili Trichomaceae, genus Aspergillus dan spesies Aspergillus flavus yang di mana spesies ini dapat menyebabkan kanker hati seperti gambar yang ada di slide ini. Berikut contoh spesies yaitu Rhizopus stolonifer di mana memiliki divisi Zygomicota, kelas Zygomycetes, ordo Rhizopodales, famili Rhizopodaceae, genus Rhizopus dan spesies Rhizopus stolonifer. Jadi spesies ini dapat menyebabkan buah membusuk seperti gambar pada slide ini. Dan contoh spesies terakhir yaitu Mucormucedo, yaitu dengan divisi Zygomicota, kelas Zygomycetes, ordo Mucorales, famili Mucoraceae, genus Mucor, spesies Mucormucedo yang di mana spesies ini berperan dalam menguraikan kotoran hewan. Jadi cukup sekian presentasi kami pada kali ini. Apabila ada salah kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.